Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novi Mulyani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang teori hakikat belajar. Adapun yang A, yaitu pengertian hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang setelah melakukan suatu aktivitas atau pengalaman tertentu. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun cara berpikir. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut para ahli, belajar adalah proses yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku secara sadar dan relatif permanen. Dengan belajar, seseorang menjadi lebih memahami sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. B. Ciri-ciri hakikat belajar. Adapun yang pertama yaitu terjadi perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan terjadi karena pengalaman dan latihan. Yang ketiga, bersifat sadar dan memiliki tujuan. Yang keempat, perubahan bersifat relatif permanen. Yang kelima, melibatkan proses mental dan emosional. C. Faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal seperti motivasi, minat, kesehatan, dan kemampuan intelektual. Adapun yang kedua yaitu faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman, serta metode pembelajaran yang digunakan. D. Tujuan belajar. Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain itu, belajar juga membantu seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Adapun pendapat saya pribadi mengenai teori hakikat belajar, yaitu hakikat belajar sesungguhnya adalah upaya sadar untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Belajar bukan sekadar menerima informasi dari guru atau buku, melainkan proses menemukan makna dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Saya percaya bahwa belajar yang sesungguhnya terjadi ketika kita mampu memecahkan masalah, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan membentuk sikap yang positif. Lingkungan, semangat diri sendiri, dan pengalaman sehari-hari sangat berperan besar dalam proses ini. Oleh karena itu, belajar adalah kebutuhan seumur hidup yang tidak terbatas pada usia atau tempat, agar kita bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Adapun pembahasan tentang pengertian hakikat pembelajaran yang kedua adalah hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran tidak hanya sekadar penyampaian materi dari guru kepada siswa, tetapi juga proses membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta efektif. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang secara sadar agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa menjadi pusat kegiatan belajar sehingga dituntut untuk aktif berpikir, bertanya, dan memahami materi. B. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, adanya metode, media, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, berorientasi pada perubahan perilaku dan pemahaman. Yang kelima yaitu melibatkan aktivitas peserta didik secara aktif. C. Komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat media pembelajaran, yang kelima peserta didik dan pendidik, yang keenam evaluasi pembelajaran. D. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor guru atau pendidik, yang kedua faktor peserta didik, yang ketiga lingkungan belajar.
Adapun pendapat saya pribadi mengenai pembahasan materi yang kedua, yaitu menurut saya hakikat pembelajaran adalah proses kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Pembelajaran yang baik bukan hanya soal menyampaikan pelajaran, melainkan bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada diri siswa. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, sedangkan siswa harus berani terlibat aktif, bertanya, dan mempraktikkan apa yang dipelajari. Lingkungan yang nyaman dan mendukung juga menjadi kunci agar ilmu yang didapat bisa dipahami dengan baik dan bertahan lama, bukan hanya dihafal sesaat. Adapun pembahasan yang ketiga dari teori hakikat pembelajaran adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam proses belajar, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memahami dan menguasai materi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitar. Faktor yang mendukung akan membantu meningkatkan hasil belajar, sedangkan faktor yang kurang mendukung dapat menghambat proses belajar. B. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kesehatan tubuh sangat mempengaruhi proses belajar. Seseorang yang sehat akan lebih mudah berkonsentrasi dibandingkan seseorang yang sedang sakit atau kelelahan. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan tertentu. Semakin tinggi motivasi belajar, semakin besar semangat untuk memahami materi. Yang ketiga yaitu minat dan bakat. Minat terhadap suatu pelajaran membuat seseorang lebih mudah memahami materi. Selain itu, bakat juga dapat mendukung kemampuan belajar seseorang. Yang keempat yaitu agresi atau kemam atau intelektual berpikir. Kemampuan berpikir dan memahami materi berbeda pada setiap individu. Hal ini mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang dalam belajar. C. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar, seperti memberikan perhatian, motivasi, dan suasana yang nyaman. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Metode mengajar guru, fasilitas sekolah, dan hubungan dengan teman dapat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitar yang positif dapat membantu seseorang lebih fokus dalam belajar, sedangkan lingkungan yang kurang baik dapat menjadi penghambat. Yang keempat yaitu teknologi dan media pembelajaran. Teknologi dapat membantu proses belajar menjadi lebih mudah dan menarik jika digunakan dengan baik. D. Dampak faktor belajar. Faktor-faktor belajar dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap hasil belajar. Jika faktor internal dan eksternal mendukung, maka proses belajar akan berjalan lebih efektif dan hasilnya maksimal. Pendapat saya pribadi mengenai pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor teori pelajar, yaitu menurut pandangan saya, di antara semua faktor yang mempengaruhi belajar, kemauan dan tanggung jawab pribadi menjadi hal yang paling utama. Faktor internal seperti kesehatan, minat, maupun faktor luar seperti keluarga dan sekolah hanya akan berfungsi maksimal jika individu itu sendiri benar-benar bertekad untuk belajar. Saya melihat bahwa lingkungan yang mendukung dan teknologi canggih sekalipun tidak akan berarti jika seseorang tidak memiliki kesadaran untuk berusaha. Sebaliknya, siswa yang memiliki semangat belajar yang kuat justru bisa tetap berprestasi meskipun berada di lingkungan yang terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan belajar sangat bergantung pada bagaimana seseorang mengelola dirinya sendiri, memanfaatkan segala sumber yang ada dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan.
Adapun hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi teori hakikat pembelajaran beserta pendapat pribadi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.